Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاستبقوا خبر يوم الفطر رحمكم الله فاستبقوا خبر يوم الفطر رحمكم الله فاستبقوا خبر يوم الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم يوم العيد الفطر يوم المغفور ويوم السرور. أحل الله عليكم الطعام وحرم عليكم الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن إن شاء الله تعالى من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua terkhusus yang hadir pada hari ini dan umumnya seluruh umat manusia yang mengikuti dan menegakkan sunnahnya mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya khotib berwasiat terkhusus diri khotib pribadi dan umumnya seluruh jamaah, marilah kita senantiasa tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Berusaha sekuat tenaga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Penuh satu malam gema takbir dikumandangkan di seluruh desa, di seluruh kampung, di seluruh kota, bahkan di seluruh dunia yang mayoritasnya umat muslim dan mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan kalimat takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan lain hanyalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kita sebulan penuh menjalankan kewajiban kita yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran, yakni berpuasa, maka pada hari ini kita selaku umat manusia yang sudah menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan untuk senang, diperintahkan untuk bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa bidzalika huwa khairun janun. Maka pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Id berjamaah. Salah satunya adalah rasa syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan sebulan penuh kita sudah melaksanakan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, yakni puasa Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekhul Islam Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Sulaiman bin Umar, beliau mengatakan di dalam kitabnya, di dalam kitab Futuhat Ilahiyah, bahwasanya di dalam Al-Quran yang telah Allah wajibkan puasa kepada kita, ada 3 poin penting yang dapat kita ambil di dalam ayat Allah. Yang pertama, walitukabbirullaha alakum tashkurun. Yang pertama adalah kita setelah sebulan penuh menjalankan kewajiban puasa, banyak berbagai macam puasa yang kita jalani, banyak berbagai macam puasa yang kita alami. Banyakkan puasa dari kita yakni hanyalah menahan rasa lapar dan haus. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal 'athas. Berapa banyak dari kita umatnya Rasulullah banyak yang berpuasa namun hanya bisa mendapatkan puasa, pahala dari puasa, pahala menahan lapar dan haus. Hakikatnya puasa di antara kita banyak yang perutnya menahan lapar, banyak yang perutnya menahan minum, namun mulutnya tidak bisa dijaga. Lisannya masih suka menyakiti sesama masyarakat, lisannya masih suka menyakiti sesama manusia, lisannya masih suka menggunjing sesama umat Rasulullah SAW. Berharap mudah-mudahan seluruh dosa kita, apa yang kita lakukan baik di bulan Ramadan pada hari ini, tepatnya Idul Fitri, kembali fitrah dan kembali suci. Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah buatkan kita lembaran baru yang bersih, dan kelak kita akan menjalani kehidupan kita isi dengan kehidupan yang baik dan amal-amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, walitukabbirullah, yakni kita diperintahkan untuk membesarkan nama Allah. Tepat pada malam tadi banyak gema takbir dikumandangkan. Maka membesarkan Allah di sini bukanlah ia yang hanya takbir keliling, bukanlah ia yang hanya takbir melalui speaker, namun hakikatnya ia yang membesarkan Allah di hatinya. Kapanpun, dimanapun, senantiasa ada Allah di dalam hatinya. Inilah hakikatnya walitukabbirullah. Kemudian di dalam tafsirnya ala hadamakum, yakni adalah orang yang bisa membesarkan Allah, orang yang bisa takbir di dalam hatinya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, terkhusus yang hadir pada hari ini yang belum mendapat hidayah, mudah-mudahan Allah turunkan hidayah kepada diri kita semua. Allah bukakan hati kita untuk senantiasa ingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhi kita dari mara bahaya, Allah jauhi kita dari fitnah-fitnah dunia dan fitnah akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah wala'allakum tashkurun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur. Para ahli bahasa mengatakan jikalau ada kalimat fi'il mudhari yang diawali dengan kalimat ta'ala, maka di situ hukumnya wajib. Maka diwajibkan bagi kita, tidak ada lagi hanya kepada laki-laki dan tidak ada lagi hanya kepada wanita. Seluruh umat manusia yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata penyesalan. Maka nikmat yang paling parah adalah Allah cabut nikmat di dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup jasadnya, hidup dirinya, namun mati hatinya, tidak ada guna hidup di dunia selain mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur di sini ada 3. Yang pertama syukur bil jinan, yakni syukur dengan hati. Walaupun mulutnya tidak senantiasa mengucapkan alhamdulillah, walaupun tangannya tidak senantiasa bersedekah, namun hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa jabatan maupun berupa kekayaan harta benda, hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat mensyukurinya, maka di dalam hatinya yang terbesit adalah rasa syukur kepada Allah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi apa yang dititipkan dan diberikan oleh kita semua. Yang kedua adalah syukur dengan af'al, yakni syukur dengan perbuatan kita. Syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan di sini adalah kita senantiasa malam tadi berkumandang takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Full di dalam bulan Ramadan, ada yang beribadah membaca Al-Qur'an, ada yang beribadah tadarus, ada yang beribadah sedekah dan yang lain-lain. Ini hakikatnya menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan lisan kita untuk senantiasa membesarkan nama Allah, menggunakan mulut kita yang selama hidup di dunia, sudahkah kita tahu berapa banyak kalimat thayyibah yang kita sebutkan? Sudahkah kita bisa merasakan sudah berapa banyak amal yang kita keluarkan dari mulut kita? Jika kita merasa puas, maka jangan pernah merasa puas, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lisan kita untuk senantiasa bersilaturahmi. Gunakan lisan kita untuk senantiasa berucap baik. Jangan pernah menyakiti sesama umat manusia. Jangan pernah lisan kita menyakiti sesama tetangga, terkhusus sesama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah syukur bil arkan, yakni syukur dengan perbuatan. Salah satu syukur yang sudah kita jalani adalah datang dari rumah berniat menuju rumah Allah, walaupun hakikatnya masih banyak di antara kita yang belum mendapatkan hidayah, yang belum terbuka hatinya 1 tahun sekali berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Id. Ini sudah termasuk syukur bil arkan. Syukur dengan perbuatannya, baik dia bersedekah, baik dia sholat, maupun ia berjalan dari rumah untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai syukurnya yakni di dalam perbuatan. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah yang masih memiliki kaki, yang masih memiliki tangan, yang masih memiliki jabatan, yang masih memiliki kekuatan, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memiliki harta, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada sekian persen yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan hati yang ikhlas, tanpa dinaungi dengan rasa riya, rasa takabur, ujub, sum'ah dan yang lain-lain, dan penyakit hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak di bulan Ramadan yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keturunan-keturunan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang ridhoi, orang-orang yang mendapat naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله القوي سلطانه الوادع البرهان المقصود بالوجود كرامة وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر